sampaikan di sini ada dugaan. Nah ini yang menulis pasti orang hukum. Ya ternyata yang pengacara. Kalau masih dugaan itu adalah bahasa hukum yang normatif yang selalu kita pakai. Ya dugaan ini ya kalau kita kenal di bahasa hukum, asas praduga tak bersalah. Itu ya presumption of innocence. Selanjutnya mungkin kita mendengarkan saja lebih jelas ya, karena di surat ini belum disampaikan, jadi kita berikan kesempatan. Oknum lurah yang dimaksud apa, kalau yang tertulis di sini, kemudian permasalahannya apa, kira-kira apa solusi yang bisa kita dapat, apa harapan-harapannya dari bapak-bapak yang kita sudah undang di sini, itu mungkin bisa disampaikan. Saya kira untuk pertama yang menjadi ketua Pelita Hukum Independen, kesempatan pertama diberikan oleh Bapak Sudirman, Sarjana Hukum, Master Hukum. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Hari ini beserta seluruh staf jajaran dari DPRD Kabupaten Wajo yang saya hormati, Bapak Kepala Inspektorat, saya hormati Bapak Asisten 1, yang saya hormati Bapak Pemerintahan, Bapak Ibu Camat yang mewakili beliau, Bapak Ibu Lurah yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Ini spesial dari Badan Pertanahan, nanti keterkaitannya seperti apa, tapi tidak terkait salah formula. Itu memang kita bahasakan seperti di surat itu supaya ya Ibu Mirna datang ke sini minimal dandan dulu lah sebelum datang. Teman-teman dari Pelita Hukum Independen, teman-teman dari pers, ada juga saya ketua MUI di belakang ini dengan catatan yang penting ada juga ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti-nantinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah gariskan bahwa 2 hari berturut-turut ini PHI harus menyampaikan aspirasi. Kemarin juga di ruangan ini kita bahas tuntas masalah pulas desa. Hari ini ya terkait dengan pelayanan pemerintah kelurahan sebagai garda untuk mata depan dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo, ini terkait dengan masalah pajak. Itu dari pimpinan aspirasi. Jadi sebelum saya masuk ke inti pokok permasalahan, bahwa ini terkait dengan pejabat-pejabat kita di kelurahan sebelum aspirasi hari ini. Sebelumnya juga kami sudah menyelesaikan dengan beberapa lurah terkait masalah pajak bumi dan bangunan yang tidak disetor ke Badan Pendapatan Daerah. Tapi itu sudah sekitar 2 bulan yang lalu lah. Bahkan ada lurah yang harus mengembalikan pajak sampai 12 juta per lurah. Dari Transibolo kemarin ada pengembalian itu. Maksudnya masyarakat bayar SPPT, tapi Pak Lurah ternyata tidak sampaikan ke Bapenda. Nanti orang mengurus sertifikat pertanahan persyaratkan harus SPPT terbaru. Ternyata ada ke Bapenda, oh maaf, Anda 3 tahun berturut-turut tidak bayar SPPT-nya, sekarang tidak diterbitkan. Karena itu aturannya di Bapenda seperti itu. Sehingga masyarakat ini kenapa kita tidak bayar, setiap tahun kita bayar, usut punya usut, ternyata lurahnya tidak setor pajaknya sampai 3 tahun berturut-turut seperti itu. Jadi, nah kemudian persoalan itu kami anggap bahwa tidak akan menjumpai lagi hal-hal yang lain di kelurahan dan kita tidak publikasi. Kenapa kita tidak publikasi? Kami tahu betapa susahnya individu untuk menjadi ASN. Sudah kita berikan kesempatan dia untuk memberikan hak jawab. Tinggal saja manusia tadi mirip parlemen, hal yang sama dengan semuanya sama. Mirip parlemen Madukelan itu proses sertifikat yang lurah menolak untuk menandatangani kalau tidak diselesaikan. Karena apa tadi dibilang oleh ketua pokok aspirasi itu bahwa sampai ada yang 3%, 5% itu kan tidak ada, sebenarnya memang tidak ada aturannya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, sebenarnya hanya praduga. Ya.
Jadi saya rasa seperti itu, nanti dijelaskan lebih detail oleh inspektorat dengan kepala pemerintahan. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Siapa mengatakan tidak ada itu? Kira-kira ya begini kita yang bisa membuktikan kita sini pengadilan lah yang bisa membuktikan hal seperti ini. Tetapi mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana. Lurah siapa dulu baca? Yang perempuan ya, lebih keras ya. Kita tuh langsung langsung dari kota, makanan kalau nak begini, makanan nak lupai HP-na. Nah saja pertama makanan nak lupai HP-na. Itu kan jauh lebih pertama. Nah jadi kan tak ada nopo. Ini makanya nasi rumah saya cerita sampai di kantor. Lurah mungkin tidak usah cerita kronologi. Ya jadi terlalu panjang. Menjawab saja tadi. Ya, begitu saja. Begitu Pak, saya tidak ada. Kalau ada silakan. Saya perjelas tadi yang 40 yang berapa juta ya yang di awalnya juga yang diceritakan kalau awalnya setelah dibikinkan ini 12 kepala lingkungan yang ngomong 12 juta. Terakhir 12 juta. Yang dieksekusi berapa? Sampai hari makanya yang membuat kami tidak mengeksekusi karena itu mengatakan ya seperti itu anggota saya tidak usah menceritakan nanti tidak ketemu jadi itu ya. Jadi saya perjelaskan tadi kan sebenarnya kalau saya melihat ini mereka sudah mengatakan bahwa saya punya kelirusi karena saya sudah janjian. Iya. Jadi lurah dulu. Setelah sampai di sana tidak ada semua saya juga orang. Akhirnya sudah tanda tangan, sudah Pak Kepala Lingkungan sudah tanda tangan, disodorkan Ibu Lurah tidak mau karena saya kesal saudara Ibu Lurah jangan sampai nanti ini kayak tidak bagus ini kita bakal lihat. Nah pada yang anggota maka sampai berapa kali nanti saya ketemu di DPR Pak. Tapi itu angka uang itu angka uang itu tidak terjadi, tapi itu angka yang disebutkan oleh Kepala Lingkungan. Izin saya ambil alih pimpinan. Jadi mempunyai bukti asal itu ada sangat jelas diatur di situ berupa akta ataupun apa segala macam, dan ada juga di situ diatur mengenai apabila tidak ada alas bukti, alas hak untuk melakukan pembataran. Di situ diatur bahwa cukup surat keterangan maupun surat pernyataan, dan di situ tentunya kita pertimbangkan mengenai pemilikan secara fisik, yaitu 20 tahun berturut-turut. Kemudian mengenai tadi surat keterangan, surat pernyataan, apakah pemerintah setempat boleh tidak tanda tangan, saya kira itu sudah diatur dalam peraturan bahwa surat keterangan tentunya harus diketahui oleh pemerintah setempat. Ya harus, itu wajib itu. Kalau ada hal tersebut kejadian di Kecamatan Tasitolo, nanti Pak Sekda mengirimkan undangan ke saya baca, dan saya tahu kalau ada kejadian hal tersebut di Kecamatan Tasitolo. Artinya begini, menyangkut masalah SPPT 750 per objek, saya sama sekali tidak tahu. Makanya saya ikutkan kasih pemerintahan, saya ikutkan kasih PMD, karena selama saya di Tasitolo, saya tanda tangan SPPT, baik nama atau apa dan semacamnya, saya tidak pernah terima uang 1 sen pun, kecuali apa yang jual beli. Itu sudah mungkin tadi di kalau ada oknum. Kalau ada itu berarti oknum. Dan menyangkut semua tadi yang disampaikan oleh Pak Kadir mengenai kelakuan Pak Lurah, saya sama sekali tidak tahu. Karena saya mengambil diri saya bahwa ketika hari kantor saya harus di kantor. Kecuali kalau saya ada undangan rapat atau ada penyaluran atau ada apa, itu baru saya tinggalkan kantor.
sama halnya dengan itu tadi bahwa dia di rumah warga berkantor, ada uang rokok dan sebagainya, saya sama sekali tidak tahu. Dan saya berterima kasih kepada PHI yang menemukan hal tersebut mengenai bawahan saya. Begitu. Saya menangkap intinya bahwa teman-teman dari PHI ini ingin melakukan perbaikan ke depan. Kita tidak berniat untuk menjatuhkan teman kita. Penyampaian aspirasi hari ini untuk meluruskan yang bego yang dilaksanakan. Artinya untuk memperbaiki orang-orang yang misalnya ada sedikit kesalahan yang diperbuat, tentunya kewajiban kita lah semua. Dan tentunya kami dari inspektorat, tentunya dari unsur pemerintah juga, dalam hal ini tupoksi kami memang melakukan pemeriksaan dan pengawasan, kemudian pembinaan juga. Jadi kita menangkap, atau saya sendiri pribadi menangkap bahwa dari Pak Sudirman, dari Pak Nasri, kemudian dari Pak Penangkat Takwa, tentunya kita tidak melihat apakah ini menjatuhkan secara teman-teman kita dari lurah, secara moral maupun dari kelembagaan. Tapi kalau ke depannya nanti berbuat seperti itu lagi, kemungkinan ada sanksi dari pemerintah yang diberikan. Khusus untuk Lurah Waduk Kelen dan Waduk Kelen kan sudah tarik sendiri ya. Waduk Kelen itu hanya miskomunikasi, kemudian Waduk Kelen tadi itu kan baru catatan dari salah seorang kepala dusun yang kebetulan tetangga juga di sana dulu, di saya tinggal di sana, kepala lingkungan, itu kan baru catatannya tadi sudah 3% menurut perhitungan itu, tapi kan itu belum terjadi, belum ada kejadian pembayaran di situ. Berarti sudah disangka dengan keterangan dari Pak Camat bahwa di Kecamatan Tempe itu hanya 1%. Jadi kalau untuk Tempe saya kira clear, artinya kita bisa memulihkan kembali teman-teman nama baiknya di khusus untuk persoalan ini. Kemudian untuk Tanah Sitolo kita bentuk pembuktian itu karena sudah terjadi transaksi, sudah ada pembayaran situ, berarti ada sudah masuk. Iya. Jadi kalau memang ini ini ditindaklanjuti dari inspektorat, tentunya ada surat masuk untuk kami untuk melakukan audit. Tapi tentunya kami harapkan kalau misalnya di camat kalau mau melakukan pembinaan kepada lurahnya silakan saja. Dan itu tentu dikembalikan ke pemerintah setempat. Mengantarkan orang ke jalur hukum sehingga tempat ini adalah tempat memediasi. Kemudian yang kedua, ya, saya sangat berharap bahwa tidak akan menyentuh PPN, ya, Pak Inspektorat tidak akan menyentuh PPN. Kapan PPN terlibat, ujungnya ke polisi. Itu PPNS. Kapan ini dilibatkan, ya maka keluar dari harapannya Pak Sudirman. Karena itu ada ujungnya ke polisi pasti. Nah, sehingga mungkin di kesempatan ini, ya, untuk pencarian fakta serahkan kepada inspektorat tidak melibatkan PPNS, apalagi itu ada di depan PPNS, ya. Saplo PP itu adalah PPNS juga, sehingga hindarilah itu seperti itu. Apa itu? Jadi kami dari Pelita Hukum di Peteng ini menyampaikan aspirasi pada hari ini terkait dengan hubungannya dengan permasalahan tanah sebenarnya di Kecamatan Tempe dan Tanah Sitolo, yang terkait langsung dengan tugas-tugas pemerintahan di lapangan, dalam hal ini lurah. Jadi untuk di Kecamatan Tempe, apa benar itu ada dugaan pungli ya? Ya, masyarakat yang mengadu ke kita ini kita tindak lanjuti terkait dengan dugaan pungli. Kenapa dugaan pungli? Karena tadi kita dengar penjelasan dua camat Tempe dengan Camat Tanah Sitolo bahwa sebenarnya tidak ada yang dibayar itu di kecamatan kecuali akte jual beli, itu pun hanya sebesar 1% dari nilai jual beli. Nah,
tetapi kenyataannya kemudian lain, bahwa di kelurahan bahkan baru di tingkat kepala lingkungan masyarakat itu sudah disodorkan dengan catatan-catatan yang harus dibayar bahkan sampai 3% dari nilai jual objek pajak. Nah, khusus di Kecamatan Tanda Sitolo, ini lebih parah lagi menurut penilaian PHI, karena di sana itu orang mengurus untuk menerbitkan SPPT atau balik nama SPPT itu, satu objeknya itu harus membayar 750.000, padahal ini memang digratiskan oleh negara. Jadi tadi kesimpulannya, hal-hal yang bisa diselesaikan hari ini terkait dengan lurah yang ada di Kecamatan Tanda diselesaikan, tetapi hal-hal memang yang harus ditindaklanjuti oleh inspektorat, dalam hal ini lurah Baru Tanjung ya, Baru Tanjung. Nah, itu diserahkan kepada inspektorat untuk turun melakukan audit ke sana. Nah, dari PHI supaya ini kejadian tidak berulang ke depannya, tadi menyarankan bahwa secepatnya Bupati Wajo mengeluarkan surat edaran perihal bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di desa dan kelurahan terkait dengan pengukuran hak, terkait dengan jual beli tanah yang bersertifikat, terkait dengan jual beli tanah adat yang ada rincinya, terkait dengan pengukuran tanah yang ber-SPPT. Ini harus sebenarnya ada surat edarannya sehingga aparat ada pegangannya, tidak melenceng, masyarakat juga ada acuannya supaya tidak dipunguti pungutan yang tidak semestinya.